Rumah produksi Aksa Bumi Langit Bandung menggarap film berjudul Tegar. Film yang menceritakan tentang seorang anak disabilitas yang memiliki mimpi dan keinginan untuk bersekolah dan juga teman. Film ini akan tayang di bioskop pada tanggal 24 November 2022 dan disutradarai oleh Anggi Friska. Aksa Bumi Langit mengadakan spesial screening untuk film Tegar di Level 21 XX1 Mall Denpasar pada hari Selasa 18 Oktober 2022. Acara ini dihadiri oleh produser film Tegar Chandra Sembiring, sutradara film Tegar Anggi Priska, pemeran utama film Tegar Aldivi Tegarjaya, dan turut hadir untuk menonton Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Gusti Ayu Laksmi Saraswati, Sekretaris Komisi Perfilman Bali Dewi Pradewi, serta teman Tegar lainnya. Chandra Sembiring selaku produser film Tegar mengatakan, Tegar itu lahir di Bali dan pindah tinggal di Bali, maka spesial screening kita coba adakan di Bali dan ingin melihat bagaimana antusias masyarakat Bali dengan film Tegar ini. Lebih lanjut, ia mengatakan kampanye film Tegar ini mengajak kampus, perusahaan swasta, dan media untuk berkolaborasi. Jadi film Tegar ini sendiri kita pengen melihat makna inklusif. Jadi selama ini kalau orang ngomong tentang leave no one behind, kemudian inklusif, nah bagaimana kita coba menyampaikan pesan, maksudnya menyampaikan pesan lewat film mengenai sudut pandang inklusif lewat film Tegar. Kira-kira seperti itu kalau saya sebagai produser. Sebenarnya kita mau membuat, karena ini kampanye ya, sama seperti film-film kita sebelumnya, kita coba bagaimana mempertemukan film dengan penontonnya. Jadi kita buat rangkaian spesial screening. Sebenarnya Bali belum jadi target di awal, tapi kemudian karena adanya festival dan Tegar World Premiere di Bali Makarya, sehingga akhirnya kita coba untuk inisiasi di Bali. Kalau informasinya Tegar sendiri lahir di Bali. Tegar lahir di Bali, kemudian pindah ke Bandung, dan kita coba melihat mungkin karena Tegar lahir di Bali dan film Tegar juga pertama kali diputar di Bali, mungkin cukup menarik ya kalau kita sambungin dari sana. Tapi setelah spesial screening di Bali, antusiasme dari teman-teman bagaimana mereka melihat inspiring, melihat sesuatu yang baru, kemudian melihat semangatnya Tegar, bahkan ibu-ibu, anak-anak, mereka sangat terharu, sangat menyentuh, dan kita coba dari Bali ini bisa tersebar semangat-semangat yang sama di kota-kota yang lain. Sutradara Anggi Friska mengatakan ketertarikannya untuk menyutradarai film ini karena ternyata banyak teman-teman disabilitas dan dengan keterbatasannya, ternyata mereka mempunyai mimpi dan keinginan, salah satunya Tegar. Lebih lanjut, ia menerangkan proses syuting film Tegar sendiri. Untuk pemeran utamanya itu Aldivi Tegarjaya melakukan treatment khusus selama 1 tahun. Dalam proses penulisan skenario, kita melibatkan partisipasi dari salah satu teman disabilitas. Kita juga coba audiensi ke berbagai pihak seperti Kemendikbud dan Kemensos. Sebetulnya proses kenapa aku tertarik sama Tegar itu kan sebetulnya awalnya imajinasi, sekedar imajinasi aja gitu ya. Waktu itu kan 2 tahun di masa pandemi, kita terkurung di rumah, kita nggak tahu mau ngapa-ngapain, terus kita ngerasa putus asa, terus kita ngerasa nggak berharga gitu. Terus kepikiran lagi apa ya rasanya buat teman-teman di foto, teman-teman different ability yang saat itu kita dengar gitu, sampai sekarang isunya kita dengar adalah ada banyak sekali teman-teman difabel yang memang ada yang dipasung, ada yang memang dibuang sama ibunya. Nah, ini yang membuat saya merasa kayaknya dengan visinya Aksa Bumi Langit membawa pesan dan membawa film sebagai gerakan, ini akan menjadi sangat tematik konten yang mungkin bisa diterima sama masyarakat, atau film sebagai membawa awareness gitu, membawa kesadaran baru gitu, bahwa masih ada anak-anak yang sebetulnya membutuhkan hak hidupnya, membutuhkan hak yang layak, sehingga saya kemas sebetulnya film ini dengan kesederhanaan, hanya sebuah cita-cita mimpi Tegar yang memang sangat sederhana. Dia cuma pengen sekolah dan punya teman. Pemeran utama film Tegar
Aldivi Tegarjaya mengatakan senang dan berterima kasih bisa menjadi bagian dalam film tersebut. Senang nggak jadi bintang film? Senang. Rasanya gimana jadi peran Tegar sendiri? Senang jadi pemeran. Senang bisa jadi bintang film. Oh. Terus sekolahnya gimana deh? Sekolahnya Sekolahnya kelas 5 SD ya. ya Cita-cita menjadi apa? jadi aktor. Jadi aktor? Oh kayak Mbak itunya? Oh, katanya jadi YouTuber. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Oh nggak jadi. Senang aktor aja ya? Ya. Oh. Belajarnya dari mana ntar kalau mau jadi aktor? Sama Mbak Anggi? Nggak ada. Nggak ada. Susah nggak jadi bintang film Tegar? Lumayan. Lumayan. Diajarin apa aja? Ngajarin acting Acting, terus terus sama baca. baca. Sementara itu, Ibunda Tegar, Vivit Srizunia, mengaku bahwa tidak menyangka saat pertama kali ditawari main film, Tegar langsung bilang iya. Vivit juga berharap setelah hadirnya film Tegar ini, semua pihak dan ikut berperan untuk memberikan perhatian lebih kepada anak berkebutuhan khusus dan tidak mengucilkan atau merendahkan mereka. Dan semoga Tegar bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang, untuk teman-teman seperti Tegar yang lainnya juga, untuk nggak pantang menyerah juga. Karena di sini nggak ada yang nggak mungkin, asal kita berada berusaha. Paling suka itu Tegar waktu latihan itu beda banget, pasti pas latihan nggak ngeliatin banget kalau Tegar itu bisa acting. Jadi pas syuting itu ternyata betul-betul berubah banget Tegar asli sama Tegar syuting, dia profesional sekali. Jadi pertama memang ditawari nih, kita juga tanya Tegar mau nggak di film, kalau memang jawabannya itu nggak mau, itu kita udah sepakat nanti nggak dilanjutkan karena memang banyak banget ininya kan resikonya. Terus ternyata Tegar sendiri pas tanya Tegar mau nggak main film, mau. Oh langsung dijawab mau? Tanpa kita Tanpa paksaan? tanpa paksaan. Jadi betul-betul Tegar main film itu keinginan Tegar sendiri, nggak ada paksaan sedikit. Semoga dengan adanya film Tegar ini bisa lebih memberikan edukasi untuk semua orang agar lebih sayang sama disabilitas, teman-teman seperti Tegar, dan memberikan kesempatan untuk teman-teman disabilitas untuk berkarya. Dan saya juga berharap semoga pemerintah lebih lebih merangkul anak-anak disabilitas. Contohnya kayak di di mall kayak gitu kan, kayak toilet disabilitas agak susah. Itu fasilitasnya lebih Iya, ditingkatkan lagi ya? fasilitas untuk disabilitasnya lebih ditingkatkan. Terima kasih. Itu terkait apakah ada beasiswa dari pemerintah? Belum. Belum ada ya? Ditemui seusai acara, Gusti Laksmi Saraswati selaku Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar menanggapi film Tegar ini sangat luar biasa. Lebih lanjut, ia menambahkan orang-orang yang tidak disabilitas harus bisa open-minded, tidak boleh membeda-bedakan apalagi memojokkan teman-teman kita yang memiliki kekurangan karena mereka juga mempunyai semangat yang tinggi. Saya Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Ibu Ayu Laksmi Saraswati. Saya lihat film ini amazing banget. Jadi di sini membuka ruang kita bahwa orang-orang yang disabilitas itu karena lahirnya saja berbeda, tapi haknya sama. Dan itu harus dibuka open mindset kepada orang-orang yang tidak disabilitas, bahwa mereka juga mampu memenuhi kebutuhannya. Kebetulan kita di Denpasar sangat fokus dan concern menangani masalah disabilitas. Kita sudah punya pusat layanan disabilitas, di mana orang tua yang memiliki anak-anak disabilitas ya mereka bisa berkonsult di sana. Terutama orang tua yang belum mampu seperti di film tadi, mungkin ada yang malu, mereka balancing jiwa yang seperti apa. Dan kami juga akan menciptakan tentang kelompok usaha bersama disabilitas itu di X Rumah Pintar, itu untuk bisa mereka berbagi. Jadi sahabat disabilitas oleh disabilitas untuk disabilitas. Jadi film ini amazing dan mampu menginspirasi banyak orang bahwa mereka itu tidak hanya untuk dibully atau apa, tapi mereka memiliki kuasa yang lebih karena mereka sudah diatur ketika lahir atau mungkin pada saat lahirnya normal, tapi dalam perjalanan hidup mungkin mereka kena satu penyakit atau apa, tapi bukan berarti stigma negatif yang harus kita berikan, tapi bagaimana merangkul mereka untuk bisa menjadi kehidupan yang lebih baik, itu saja.
Sekretariat Komisi Perfilman Bali, Dewi Pradewi, ditemui saat selesai menonton film merasa terharu. Ia mengatakan di film Tegar ini kita bisa tahu bagaimana hak sebagai manusia. Lebih lanjut, Dewi mengatakan di film ini kita juga bisa merasakan mental, psikis mereka yang memiliki kekurangan berhadapan dengan orang-orang sempurna. Pesannya itu emang benar-benar kita jadi benar-benar ngelihat hak manusia itu seperti apa yang sebenarnya kan jadi kebawa banget loh. Mungkin kita cuman ngelihat aja orang keterbatasan gitu kan, cuman di film ini tuh benar-benar nyata yang bisa kita lihat apa sih tantangan dia sebenarnya gitu. Paling kita kan cuma sering lihat di jalan tuh orang nggak punya tangan atau kaki gitu, oke gitu aja mungkin. Cuman yang tidak terlintas itu adalah psikisnya orang itu sendiri ketika dia berhadapan langsung sama orang yang sempurna. Jadi sambil melihat film, oh iya juga ya, kita bakal tercengang melihat dan benar-benar kita bisa ngerasain, oh ternyata ini yang dihadapi psikis orang yang dengan keterbatasannya. Jadi kamu wajib nonton film ini. Jadi kamu benar-benar bisa menghargai manusia dan kamu bisa menghargai diri sendiri ketika kamu sempurna, dan bagaimana kamu melihat orang yang tidak sesempurna kita. Benar-benar memanusiakan manusia banget. Jadi harapan saya semoga film ini ditonton banyak orang. Pasangan suami istri asal Kelungkung, Komang Agus dan Yuni Andriani, menonton film ini membuat mereka terharu dengan semangat Tegar yang luar biasa. Saya setelah nonton film Tegar ini, lihat semangatnya adik Tegar, semangatnya lihat anak-anak di rumah jadi terharu nontonnya dengan semangatnya dia berusaha berjuang untuk hidup. Kita harus belajar memang memanusiakan manusia bagaimana semestinya. Sisi seorang ibu jika ada di posisi ini, Yuni Andriani mengatakan sungguh berat bagaimana memperbolehkan anak penyandang disabilitas berhadapan dengan dunia luar yang sangat keras ini. Kalau dari sisi seorang ibu ya berat mungkin kan, ya pasti berat gitu. Mau membolehkan anaknya keluar untuk menghadapi kerasnya dunia luar itu kan takut-takut gitu kan. Tapi kalau didiemin di rumah juga kan itu kayak bukan memanusiakan manusia gitu. Ya harus dijalani apapun yang terjadi pelan-pelan gitu. Saya juga seseknya belum selesai. Sesek saya belum selesai nonton, apalagi tadi langsung lihat adik Tegarnya itu ya. Luar biasa, pesan moralnya luar biasa.